warahmatullahi wabarakatuh. Sepi ya. Sudah. Memang tadi saya agak ragu-ragu karena ini jamnya jam makan siang sekali. Mana jangan. Awas. Ini kelihatan wajah-wajahnya sudah wajah-wajah ayam. Sudah jadi robot. Izin Bapak Ibu sekalian ya 5-10 menit lah menunaikan kewajiban. Nanti nggak enak sama Mas Nanang. Karena Mas Nanang ini sahabat karib saya, angkatan CPNS bareng di asrama Haji Palembang dulu bareng 30 hari latsar. Terus ketika di Bandar Lampung sering nemenin saya ceramah. Kalau nemenin saya ceramah bensinnya nggak pernah mau diganti Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang gantian lah balas budinya. Nanti kalau ditolak dikira apa? Mentang-mentang diundang saya nggak ada amplopnya, nggak mau isi ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha min syari'ati hadzal din. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dalam majelis yang mulia ini, orang tua sekaligus guru kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Cecep Sodri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, baik lahir maupun batin, sehingga beliau bisa terus membimbing kita berkhidmat di tengah-tengah umat. Yang Fajar muliakan Sahibul Baik, Ayahanda Suparman dan Ibu tentunya. Alhamdulillah Bapak, Ibu, saya beserta rombongan bisa sowan dari Bapak dan Ibu. Sebetulnya cita-cita yang sangat lama karena terbentur banyak hal, akhirnya qadarullah hari ini kami bisa silaturahim di sini. Yang Al-Fakir muliakan Ayahanda Bambang Sujatmiko dan Ibunda Nining Sudaisi. Itu yang depan Pak, sebelah kiri yang wajahnya mirip seperti Alfi Sudaisi. Saya yakin dan percaya pasti beliau waktu mudanya dulu cantik sekali. Terbukti beliau punya anak yang sangat cantik yang sekarang dipinang oleh saudara saya Mas Nanang. Pintar juga Mas Nanang milihnya ini. Dan yang Bapak muliakan ini para alim, para ulama, guru-guru kita, ada Pak Kiai Romli, alhamdulillah bersamai, ada guru saya Ustaz Yasin yang senyumnya indah sekali. Tapi jangan kalian lagi Ustaz. Guru kita yang mulia Ustaz Husni, Ustaz Husain, yang tadi sudah menyampaikan kalam ilahinya dengan suara yang sangat merdu. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, suaranya serak-serak rusak. Tapi meskipun suaranya serak-serak rusak, alhamdulillah saya juga dulu pernah juara MTQ, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, bukan sombong, ini namanya tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka tunjukkanlah. Dan alhamdulillah saya pernah juara MTQ sekeluarga. Alhamdulillah, lumayan. Dan semua tamu undangan, hadirin hadirat, panitia, MC yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir.
dan tak lupa yang berbahagia Mas Nanang dan Mbak April. Tiada kata yang paling indah pada kesempatan siang yang panas ini. Panas apa sejuk? Sejuk. Selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Termasuk di antara nikmat itu adalah nikmat panjang umur. Meskipun kadang-kadang kita yang punya umur sering lupa untuk bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang gugur. Ngomong sudah ngabur. Kadang-kadang malah ngelantur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang kubur. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman dari zaman orang naik onta hingga orang naik Innova kayak saya tadi. Itu Innova yang saya pakai bukan punya saya Pak, pinjem. Punya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Sengaja saya pinjam mobil beliau karena mobilnya sering masuk-masuk ke daerah sini. Sehingga sudah hafal dengan karakter lubang-lubang di tulang bawang ini. Saya bawa istri lagi hamil. Doakan semoga sehat. Sahabat saya Mas Habib bawa istri lagi hamil juga. Kalau tadi saya bawa mobil saya, takut kemangsang mobil saya Pak. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis yang mulia ini termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah SAW yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita Ustaz Husain telah menyampaikan ayat pernikahan. Saya ini sampai lihat handphone ya Pak, 12.10. Nanti 12.15 saya cukupkan. Kenapa saya lihat handphone? Karena jam tangan saya baru sadar, ternyata jam tangan saya mati Pak. Masih setengah 12. Tadi Ustaz Husain telah membacakan ayat pernikahan yang sangat masyhur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Saya izin duduk Bapak Ibu sekalian. Gak apa-apa ya, karena sudah disiapkan kursi oleh panitia. Nanti tahun depan Bapak Ibu sekalian banyak orang rebutan kursi. Saya nggak tahu di tulang bawang ini berapa kursi. Banyak orang berantem rebutan kursi. Saya dikasih kursi gratis. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya pasangan dari jenismu sendiri. Kata orang LGBT, apa LGBT? Lesbi, gay, B-nya apa ya? Biseksual, transgender. Agak-agak lupa juga saya. Min anfusikum, mereka memaknai ayat ini dengan makna yang salah. Sehingga ketika mereka memaknai bahwa pasangan itu dari jenismu sendiri, dimaknai bahwa laki-laki pasangannya laki-laki, perempuan pasangannya perempuan. Waduh, kacau. Saya aja Pak punya pasangan perempuan kewalahan, apalagi punya pasangan laki-laki, kita ngadu pedang Pak, bunyi ting di rumah. Salah memahami ayat. Padahal kalau kita perhatikan maksud ayat ini dari jenismu sendiri adalah maksudnya kalau kita ini manusia maka pasangannya manusia. Kalau kucing kawinnya sama kucing, betul? Dan tidak ada kucing betina kawin sama kucing betina.
anjing Bapak Ibu sekalian. Maksudnya anjing, bukan Bapak Ibu yang anjing. Anjing itu kalau kawinnya sama laki-laki, sama anjing laki-laki apa sama anjing perempuan? Kalau anjing laki-laki sama anjing perempuan. Bahkan sepanjang saya hidup 30 tahun lebih 1 bulan, belum pernah saya melihat ada anjing laki-laki kawin sama anjing laki-laki. Bahkan seanjing-anjingnya anjing, susah itu. Anjing laki-laki tetap pasti kawinnya sama anjing betina. Ini di Jakarta ada komunitas namanya LGBT. Di Lampung saya belum dengar. Maka alhamdulillah Mas Nanang tidak yang termasuk itu. Buktinya apa? Buktinya Mas Nanang nikahnya sama perempuan. Alhamdulillah. Enak kan Mas nikah? Enak nggak? Bisa ya. Tahu begini kenapa nggak dari dulu? Kata guru kami dulu, menikah itu menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Tapi meskipun menikah menyenangkan, tapi tidak boleh senang menikah. Nanti kalau senang menikah bisa diulang-ulang bahaya. Nah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dengan diciptakannya pasangan dari jenis kita sendiri. Kalau kita ini manusia, pasangannya manusia. Lalu untuk apa kita menikah? Kata Allah Ta'ala, litaskunu, untuk menimbulkan ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Makanya nikah supaya damai, nikah supaya bahagia. Di dalam pernikahan ada sakinah. Meskipun kata-kata sakinah tidak ada di dalam ayat pernikahan tadi dibacakan oleh Ustadz Hussein, yang ada hanyalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Adanya hanya mawaddah dan rahmah. Dari mana kata-kata sakinah kita dapat? Dari kata-kata litaskunu. Derivasinya ada kata sakan. Sakan itu artinya tempat tinggal. Maksudnya di dalam sakan ada sakinah. Di dalam rumah tangga ada kebahagiaan. Makanya kita sering ngomong dalam bahasa Indonesia, orang menyebut kalau menikah namanya rumah tangga. Tiang Jawi teng mriki nyebut pernikahan niku arane napa? Omah. Lamun cek urang Sunda mah imah. Artinya sama rumah. Makanya orang menikah identik dengan rumah. Nanti Mas Nanang kalau habis nikah ini punya rezeki yang banyak, misalnya nanti pulang dari Tulang Bawang dijualkan warisan, misalnya beli rumah yang bagus di Bandar Lampung. Kalau punya uang beli rumah yang megah, beli kendaraan yang mewah, enggak apa-apa. Tapi kalaupun enggak punya, saya juga dulu alumni kontraktor Pak. Maksudnya tukang kontrak. Enggak apa-apa. Meskipun rumah itu penting, tapi kunci sakinah kata Allah Ta'ala ternyata bukan di rumah yang bagus, bukan pula di kendaraan yang mewah, tapi kata Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, bahwa sakinah itu terletak di hatinya orang-orang yang beriman. Makanya Mas Nanang, Mbak April, kunci sakinah itu ada di keimanan. Penak atau nikah? Senang. Pernikahan itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Mitsaqan ghalidha, sebuah pertalian, perjanjian yang sangat agung. Maka pernikahan itu tidak sembarangan. Menikah bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal, maksiat jadi ibadah, dosa jadi pahala. Lah dulu sebelum kita nikah Pak, pandang-pandangan melihat lawan jenisnya haram, sudah menikah halal. Dulu sebelum menikah memegang kulit lawan jenis haram, sudah menikah halal. Itu Mas Nanang. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza nadhara rajulun imra'atahu, apabila seorang suami memandang istrinya, nazarallahu lahuma birahmatin, maka Allah Ta'ala akan memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang.
Ini Mas Nanang hari ini sudah memandang Mbak April belum? Subhanallah. Coba dipandang dulu Mbak April dengan pandangan kasih sayang. Dan izin. Kamu malu-malu. Iya, Mau nggak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat? Coba dipandang. Masya Allah. Bahkan disebutkan idza akhadha yadaha fa kharajat dhunubahuma min baini asabi'ihima. Apabila seorang suami memegang tangan istrinya, maka keluar dosa-dosanya dari jari jemarinya. Masya Allah. Coba Mas Nanang hari ini sudah megang tangannya Mbak April belum? Masya Allah. Subhanallah. Itu rontok itu dosa-dosanya. Kalau sampai malam nggak dilepasin tangannya, habis dosa-dosanya. Ya Allah. Bahkan kata Nabi, idza kaffa rajulun imra'atahu, apabila seorang suami memeluk istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan dua malaikat mengepakkan sayapnya melindungi ini dua pasangan dari kena bala. Masya Allah, ini Mas Nanang dan Mbak April mau nggak dijauhkan dari bala? Mau, Masya Allah. Kalau mau coba dipeluk istrinya. Masya Allah. Ya, sebentar aja. Nanti lamanya malam-malam diterusin sendiri ya. Maka para bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saja dari baru pengantar. Nasihat untuk Mas Nanang. Mas Nanang langsunglah dua-duanya biar cepat ya. Untuk Mas Nanang dan Mbak April. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayatnya cari sendiri. Allah Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa istri-istrimu adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Maksudnya apa? Suami dan istri itu pasangan yang saling kudu menutupi aib satu sama lain. Kalau kemarin belum nikah kita suka lebay, ada masalah dikit-dikit update status. Nah sekarang kalau ada masalah jangan lagi bikin status. Apalagi kalau sampai ada masalah bikin status yang baca mantanmu, itu pintu celah setan masuk. Mbak April hati-hati, saya kan kawannya Mas Nanang, tahu lah saya Mas Nanang. Bercanda ya. Maka pasangan idealnya keduanya saling menutupi. Dan yang paling penting Mas Nanang, ketika lafaz akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha, setelah dilafazkan akad saya terima nikah dan kawinnya, maka berpindah kebaktian istrimu dari sebelumnya kepada orang tua berpindah kepadamu. Saking pentingnya ini sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1159, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kalau boleh saya memberikan perintah kepada seseorang untuk boleh bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, saya akan perintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Kata Syekhul Islam dalam kitab Al-Majmu', fa inna kulla ta'atin, semua ketaatan yang bermuara kepada kedua orang tuanya, intaqalat ila zauji, berpindah kepada suami. Makanya Mbak April mulai hari ini, mulai kemarin semenjak diakadkan, Mbak April kudu bisa memprioritaskan Mas Nanang. Namun sebaliknya Mas Nanang memang tanggung jawabnya berat, tapi bukan berarti ketika Mas Nanang menjadi kepala keluarga lalu Mas Nanang kemelelet sakarepe dhewe, bojone dikekep nggak oleh balik mengumahe, ora oleh telok tilik mamae. Telok tilik lama di Bandar Lampung lupa bahasa Jawa. Apalagi belum ngopi lagi hari ini. Tadi saya bilang sama wanita minta kopi dikasih teh, enggak apa-apa lah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini kalau orang NU biasanya pengajian sholawatan Pak. Saya ini sama Mas Nanang beda organisasi. Saya aktif di Ansor, saya aktif di Nahdlatul Ulama, Mas Nanang aktif di Pemuda Muhammadiyah. Tapi biarpun Mas Nanang Muhammadiyah bisa menyatu dengan keluarganya Mbak April yang NU semua, maka jadilah Muhammadiyah. Muhammadinu. Kata Mas Nanang, Muhammadinu, saya bilang saya nggak mau, NU-nya harus di depan. Muhammadiyah. Kalau NU dan Muhammadiyah masih bisa bersatu. Yang tidak bisa bersatu kalau PAN, Partai PAN Pak, sama NU itu nggak bisa bersatu.
Karena kalau bersatu jadi penyakit, Bu. Panu. Maka Mas Nanang, meskipun engkau sudah menjadi kepala rumah tangga, bukan berarti engkau boleh semena-mena. Kata Nabi, khairukum linisaikum. Nabi ngasih nasihat sama para sahabat-sahabatnya. Yang paling baik di antara kamu semua, wahai sahabat-sahabatku, adalah yang paling baik terhadap istri-istrimu. Maka istri yang paling baik adalah istri yang paling taat kepada suami. Tapi sebaliknya, suami yang paling baik adalah suami yang memfasilitasi istrinya untuk bisa tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya ingin berpanjang lebar saya nasihati Mas Nanang, tapi nanti aja kalau sudah di rumah saya nasihatin lagi. Karena waktu yang terbatas, ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena bapak-bapak ibu sudah lapar. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar lebih cepat, lebih bagus karena kopinya nggak keluar-keluar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.